Oke. Nah, ini saya temukan nih udah tidak ada gearnya di sini. Jadi karena di situ masih ada dua, yang satu udah rusak headnya. Jadi head ini yang satu itu udah rusak dolnya di sini nih. Nah, masih bisa sih diperbaiki kalau cuman dol drat. Jadi bisa diperbesar lah drat ini. Oke. Kemudian ini udah tidak ada gearnya. Saya tidak tahu di mana gearnya ini. Nanti saya ambil gear yang tersedia di situ, pasang di sini nanti. Kemudian saya mau coba bongkar ini dulu, periksa apakah aman gitu ya, baik, biar supaya yakin gitu ketika nanti dipasang. Atau ini akan disimpan nanti sebagai cadangan. Jadi saya mau buka dulu pistonnya ini, periksa dia bagus apa enggak. Saya cari kunci dulu. Ini kunci keras. Ini cukup keras teman-teman, jadi aku harus pakai kunci 14 biasa, disambung lah. Sambung sama kunci 17. Keras ini, jadi harus tahan. Saya nggak pakai baju penutupan bengkel, hanya pakai celana pendek aja nih. Ini suasana tahun baru nih. Saya itu tidak bisa diam. Kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan, maunya kerja terus. Jadi tahun yang lalu juga, tahun baru, saya dengan ponakan saya ini sampai ngambek ponakanku gara-gara tahun baru kami kerja. Karena di sini kan daerah saudara-saudara kita Muslim rata-rata kan mayoritas, jadi ya suasana tahun baru biasa-biasa aja. Jadi ya udah, aku biasa-biasa aja juga sini. Mau jalan-jalan juga ini hujan gitu, jalan-jalan kemana gitu. Ada teman sih, tapi ya udahlah. Kita udah dewasa begini, aku juga orangnya senang bekerja sendiri gitu, diam-diam sendiri gitu, daripada tempat-tempat yang rame. Ini belum pernah dibuka, jadi saya bisa tahu kondisi baut yang belum pernah dibuka gitu ya. Dan yang kalau udah pernah dibuka udah pasti ada kotor-kotor gitu. Kalau cuma karatan itu ya bukan berarti udah pernah dibuka. Kalau karatan itu ya kadang normal juga dia kena air, tapi kelihatan kok dari bautnya dan dari lubang bautnya itu belum pernah dibuka. Jadi ini ketika rusak udah diganti, ketika dia nggak berfungsi langsung diganti, entah yang second atau yang baru. Mereka nggak mencoba untuk memperbaikinya. Ini kalau belajar secara otodidak tuh gitu lama, tapi kalau sekali tahu itu memang membekas dan ingat. Nah, kalau kita buka ini langsung ke membuka pistonnya ini. Pakai martil aja, pakai martil besar aja. Oke. Nah, ini pistonnya. Jadi nanti kalau kita masukin lagi harus pakai harus pakai ini press ring ya, press ring ya. Agak-agak keras. Kalau dilihat dari
kondisi ini masih sangat-sangat bagus, ini masih sehat betul ini. Ini juga ringnya masih bagus. Memang kalau ganti sih lebih bagus lagi, tapi kalau menurutku ini masih lumayan. Ini sama sekali tidak ada goresan. Ini kan atasnya. Nah, masih aman ini. Masih sangat bagus. Masih bagus ini. Ini juga masih bagus. Posisinya bagus juga. Enggak mutar ini. Jadi saling berseberangan dia nih. Cuma udah agak dekat nih. Jadi putar dikit lebih gini. Ini juga putar ke sana dikit nih. Nah, tarik. Oke. Nah, begini biar aman dia. Nah, ini keren nih. Nah, ini apa namanya, di bagian dalam ini dia nggak ada pengunci gitu ya. Jadi langsung dia. Jadi cara melepas ini harus lepas ini juga. Gitu, harus lepas apa namanya, crankshaftnya ini. Nah, jadi saya akan cuci bersih semua ini, pasang lagi. Jadi ini dicuci aja nih, nggak usah dilepas ringnya. Ribet namanya, lepas pasang ringnya ini ribet. Jadi kita cuci aja menggunakan solar dan bensin. Nah, ya. Tapi kalau mau lepas ini nih harus buka ini. Nah, ini juga diketok nanti ke dalam. Jadi ini enggak, stang pistonnya ini, connecting rodnya ini tidak ada pengunci seperti crankshaft ini ya, crankshaft engine, beda. Kaca pelan ini ya. Ini longgar gak ini? Enggak longgar banget, enggak apa namanya, span gitu. Jadi ketuk pelan-pelan aja udah kebuka dia. Semua begitu, udah 3 atau 4 kompresor saya bongkar begitu, enteng. Nah, nah ini udah kotor-kotor dalam karena udah lama tersimpan di gudang, terkotor dia. Nah, dia nanti keluar begini. Nah, jadi bearing tuh harus dilepas nih, bearing ini. Nah, untuk lepas bearing ini harus pakai tracker. Gitu. Nah, saya tidak punya tracker, jadi saya harus lepas ini aja lebih gampang. Saya lepas apa namanya, piston ini, kemudian ini ditarik keluar bareng-bareng. Nah, nanti saya ketok dari sini biar keluar dari sini dengan bearingnya. Itu. Jadi saya tidak mau buka bearing ini pakai tracker, biar aja lepas. Nanti ini yang ku lepas pistonnya, baru nanti ditarik keluar ke sini. Nanti harus lihat arahnya ini gitu. Oke. Putar lagi dulu ke atas ya. Nah, oke. Saya lepas dulu ini nih pakai tang. Nah, kita pakai tang ini ya. Tang snap ring yang menjepit gitu. Karena ring di dalam ini akan menjepit gitu. Jadi kita lepas, nah. Taruh aja dulu di sini. Oke. Gampang keluar kok. Jadi sebelah aja kita lepas, baru pukul di sebelah. Oh, agak keras dia. Belum.
Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa pasang lagi posisi yang aman karena sebelahnya masih terpasang snap ringnya, jadi kita bisa hafal posisinya seperti ini. Saya cuci semua. Ini juga saya buka nanti. Oh walah. Bearing ini gampang nggak dilepasin. Harus pakai tracker, aku nggak punya tracker lagi. Harus buat tracker sendiri. Teman-teman kalau nggak bisa ini ya terpaksa cuci di sini aja. Ini kan gampang dicuci di sini nih. Tinggal masukin ke dalam ember yang penuh dengan solar, udah bisa dicuci semua ini luar dalam. Jadi nggak perlu buka lah, cuci aja lah dari sini. Kenapa aku malas buka ini, karena masangnya juga takut kelebihan atau kurang gitu. Oh enggak, ini memang pas-pas juga dia. Ini aja lah, karena yang utama tuh headnya itu pasti ada trouble. Oke, cuci tangan dulu. Oke, saya mau bongkar headnya. Ini saya udah ambil karpet. Sebenarnya saya punya meja sih, meja besi yang saya buat tuh ada di situ. Nah, tapi itu ada engine tuh lagi ditutup sama silinder headnya ada di atas mejanya. Itu jadi saya pakai karpet ini dulu. Ini karpet conveyor, bekas conveyor di crusher. Nah, cara buka ini gampang sekali, cuma ada satu baut. Nah, baut ini baut 12 tinggal dibuka. Nah, ini kayaknya udah pernah mereka buka ini, soalnya agak longgar gitu headnya. Ini cuman head yang mereka bongkar nih, juga headnya udah nampak terkelupas, tapi tetap masih bisa pakai kok walaupun kondisi udah seperti ini. Nah, teman-teman kalau khawatir ya bisa pakai apa namanya, ini kan bekas karet tipis yang dilapisi di sini udah terkelupas, ini sebagai seal. Jadi teman-teman boleh pakai seal ini, seal silikon ya, ditempel. Nggak pakai juga nggak apa-apa, karena ini bahan ini dia karena dipres dia akan mengikuti bentuk gitu, mengikuti bentuk ini, tahan kok. Udah aku coba di unit yang lain aman. Nah, sini kan ada apa namanya alurnya ini. Nah, ini teman-teman boleh kasih itu silikon aja lah gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, dibersihin aja ini rata sampai bersih pakai amplas. Itu ini juga. Nah, teman-teman lihat nih ya, ini juga ada klep di sini yang fungsinya sama dengan plat gitu, plat yang tadi nih. Jadi di sini ini dia buka tutup juga nih gitu. Coba kita lihat ya, ini pakai kunci 10 dia. Ini sepertinya mereka pernah buka tapi tidak dibersihkan ya. Kayaknya cuman buka aja begitu aja ya. Karena kelihatan dari kondisi ini kan tetap kotor. Atau mereka coba perbaiki pasang lagi kan, tapi nggak mungkin separah ini. Atau mungkin karena lama disimpan jadi kotor seperti ini. Oh, udah nggak ada platnya. Ah ya, jadi aku pakai plat dari yang lain lah. Mungkin mereka pikir itu rusak. Di sini ada plat nih. Saya ambil nanti plat dari yang lain. Permasalahan di sini memang
apa namanya ya, ini kan akan menipis gitu ya teman-teman, ini akan menipis. Ini semacam ini nih, fiber nampaknya, bukan logam ya, bukan aluminium, ini kayak fiber ini atau memang aluminium gitu. Jadi ini sama ini teman-teman yang bermasalah. Nah ini kan, ini nampaknya udah kemakan karena dia udah kemakan, kemungkinan dia tidak akan sempurna menutup ini juga mungkin akan kemakan gitu ya. Jadi dia tidak begitu sempurna. Jadi ketika dia sedot angin ya oke, ini kebuka, tapi ketika dia dorong balik ini tidak akan menutup dengan sempurna. Tapi angin otomatis tetap akan masuk ke sini. Mungkin lambat dia penuh gitu, tapi dia tetap akan terisi. Kemudian yang ini juga sama, mirip dengan inilah dia cara kerjanya. Yang di sini nih ada plat di sini, nanti saya ambil yang bekas sana. Gitu juga dia bertanda juga di sini, ada 2 lubang ini. Dia bermain-main juga dia naik turun. Ketika ini di tiup ke dalam dia kebuka. Kalau ketika piston menyedot, ini yang kebuka, ini ketutup begitu. Secara bergantian mereka, ini sama ini nih. Gitulah cara kerja kompresor ini. Nah, tapi ya ini luar biasa berfungsi bagus. Dan kompresor Isuzu ya, ini Isuzu Giga FZ, sama juga dengan Isuzu Giga FR, sama mereka punya kompresor gitu di engine 6HK1. Nah gitulah teman-teman, nanti saya perbaiki, ambil yang bekas juga di sini, akan ku coba gitu ya. Nanti ku tiup, jadi saya suka tiup sedot tiup. Nah, berfungsi nggak gitu. Nah, karena kan kalau kita sedot tiup, atau aku sengaja putar pakai ini nih, crankshaft itu saya putar pakai ini nih. Nah dia mutar gitu, nah di situ saya bisa lihat ada angin nggak, saya sumbat di sini. Nah kalau ketika sumbat ini nyedot dia, jari kita disedot, berarti berfungsi bagus gitu. Terus nanti tiupan ada terasa angin keluar di sini, ya berarti dia berfungsi dengan mantap. Oke, semoga tutorial ini, pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman.